Akui belum maksimal, Mates punya janji bakal bekerja lebih keras di Man United. Sebuah janji diberikan Mates punya kepada para pendukung Manchester United. Penyerang asal Brasil itu berjanji akan bekerja lebih keras agar ia bisa memberikan dampak nyata bagi skuad Setan Merah. Sejauh ini, Cunha masih dalam proses adaptasi di skuad Setan Merah. Meski direkrut dengan harga mahal, sang striker belum kunjung mencetak gol untuk Man United. Cunha menyadari bahwa ia memang belum banyak berkontribusi bagi Setan Merah. Itulah mengapa sang striker berjanji untuk meningkatkan performanya di skuad Setan Merah. Dalam wawancaranya di Globo Esporte, Cunha menyebut bahwa proses adaptasinya sebenarnya berjalan cukup lancar di Manchester United. Namun ia mengakui bahwa situasinya di skuad Setan Merah saat ini kurang ideal. Cunha mengaku menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas tren buruk Manchester United. Ia merasa bertanggung jawab karena ia tidak mampu berkontribusi dengan maksimal di lini serang Man United. Saya baru bergabung dengan klub ini selama kurang lebih 2 bulan, namun segalanya terasa saya sudah lama di sini karena situasi yang dialami klub belakangan ini. Saya harus bisa memberikan dampak yang besar secepat mungkin, karena saya adalah rekrutan besar tim ini. Saya harus beradaptasi dengan lebih cepat di tim ini. Sir Jim Ratcliffe blunder bilang mau beri Amorim 3 tahun di Man United. Bos Manchester United Sir Jim Ratcliffe menyatakan ingin memberi waktu 3 tahun untuk Ruben Amorim membuktikan diri. Pernyataan ini dinilai berpotensi jadi blunder besar. Pernyataan itu diungkapkan Sir Jim Ratcliffe setelah Man United memulai musim ini dengan kurang sip. Setan Merah cuma 3 kali menang, seri sekali, dan 3 kali kalah dalam 7 laga pertama di Premier League. Di tengah tanda tanya terhadap Amorim itu, Sir Jim Ratcliffe mencoba meyakinkan bahwa ia dan direksi masih mendukung penuh. Namun ex-gelandang Liverpool Danny Murphy melihat komentar itu cukup gegabah. Hasil-hasil ke depan akan sangat menentukan nuansa di klub. Amorim dan Man United sudah ditunggu laga tandang ke Liverpool akhir pekan ini dalam lanjutan Liga Inggris. Menurut saya Sir Jim Ratcliffe agak terpojok dan tidak terlalu siap untuk wawancara saat dia bilang soal memberi Ruben Amorim 3 tahun untuk membalikkan keadaan di Manchester United. Saya rasa dia tak semestinya bicara begitu dan tak diragukan lagi akan itu akan menggigit dia balik. Kalau United kalah di 3 atau 4 laga berikutnya, tekanan dari para supporter akan terlalu besar dan direksi tak akan punya pilihan lain kecuali memecat Amorim. Ratcliffe akan lebih baik bilang kalau direksi mendukung si manajer dan mereka bersabar, sementara menyadari bahwa ini tidak akan jadi tugas termudah, tapi itu setidaknya menunjukkan bahwa mereka ada di belakangnya. Negosiasi kontrak baru Harry Maguire di Man United terus berlanjut. Kontrak Harry Maguire sendiri di Manchester United akan berakhir di penghujung musim ini. Kondisi tersebut ingin dimanfaatkan oleh klub-klub Arab Saudi yang siap memberikan kontrak menggiurkan termasuk nominal gaji yang jauh lebih besar. Meski demikian, Maguire ingin bertahan lebih lama lagi di Old Trafford dan tengah melakukan pembicaraan mengenai kontrak baru dengan perwakilan Man United. Uniknya, dalam kontrak baru tersebut Maguire akan mendapatkan pemotongan gaji. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, memberikan kabar terkini terkait perkembangan proses negosiasi kontrak baru Maguire. Romano mengklaim bahwa kedua belah pihak telah menunjukkan perkembangan yang positif. Klub ingin mempertahankan Maguire karena peran pentingnya di klub sementara sang pemain masih bahagia dengan karirnya bersama Setan Merah. Harry Maguire adalah kasus menarik lainnya karena dalam beberapa hari terakhir telah ada pertemuan antara agen Maguire dan pihak Manchester United di Carrington. Harry sangat senang untuk tetap bertahan di klub, dan klub pun sama senangnya mempertahankannya, apalagi dia tampil sangat baik di lapangan dan menunjukkan kepemimpinan kuat di ruang ganti. Jadi, ada pembicaraan positif antara Maguire dan Manchester United, tetapi untuk memperpanjang kontraknya, mereka perlu membahas ulang beberapa ketentuan. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan soal kontrak baru, itu berarti Harry harus bersedia menurunkan gajinya saat ini. Jadi,
Aspek finansial dari kontrak Maguire akan sangat menentukan apakah ia akan melanjutkan karirnya di klub atau memilih berpisah dan mencari tantangan baru. Cristiano Ronaldo diramal bakal balik lagi ke Manchester United. Legenda Manchester United, Wes Brown, menilai Cristiano Ronaldo punya peluang besar kembali ke Old Trafford. Namun kali ini bukan di lapangan hijau, melainkan di kursi manajemen klub. Dalam wawancara dengan media Inggris, Wes Brown meyakini Ronaldo tak menutup peluang kembali ke Manchester United, bukan sebagai pemain, tapi sebagai bagian dari jajaran eksekutif klub. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan Cristiano, tapi dengan semua pencapaiannya, tidak ada yang mustahil, kata Brown. Dia bisa saja menghindari dunia kepelatihan dan memilih posisi di manajemen. Dengan karakternya, visi, dan pengalaman, dia cocok berada di ruang rapat klub, tambahnya. Belum ada tanda-tanda resmi dari Ronaldo atau pihak klub soal kemungkinan tersebut. Namun, jika benar terjadi, kembalinya CR7 dalam kapasitas baru bisa jadi simbol kebangkitan Manchester United. Dalam situasi klub yang tengah mengalami ketidakpastian kepemilikan, sosok legendaris seperti Ronaldo bisa menjadi figur kuat untuk membangun identitas baru klub sekaligus mengembalikan kejayaan masa lalu. Roy Keane sentil Marcus Rashford, dia juga bagian dari masalah di MU. Legenda Manchester United, Roy Keane, kembali melontarkan kritik tajam kepada Marcus Rashford. Menurutnya, winger berusia 27 tahun itu turut menjadi bagian dari masalah yang membuat situasi di ruang ganti setan merah sempat berantakan. Pernyataan Keane ini muncul usai Rashford mengungkapkan bahwa dirinya telah lama berjuang dalam lingkungan yang tidak konsisten di Manchester United, sebuah komentar yang dianggap menyindir kondisi internal klub. Namun Keane menilai, Rashford tak sepenuhnya bisa menyalahkan situasi di klub. Dalam wawancaranya bersama ITV, mantan kapten United itu mengatakan bahwa sang pemain justru ikut memperburuk keadaan. Menjelang akhir waktunya di United, jelas ada banyak masalah. Dan dia adalah bagian dari masalah itu. Sebagai salah satu pemain paling berpengalaman, seharusnya Rashford menjadi panutan, menunjukkan kepada pemain baru apa arti menjadi pemain Manchester United. Tapi semua orang tahu apa yang terjadi, ujar Keane. Januari tahun 2026 nanti, Maino siap cabut dari Man United ke Real Madrid. Menurut laporan Defensa Central, Kobbie Mainoo terbuka untuk meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer Januari tahun 2026 mendatang. Laporan itu menyebutkan bahwa sang gelandang siap hengkang dengan status pinjaman hingga akhir musim demi mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Real Madrid sendiri dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk menampung Mainoo. Klub raksasa Spanyol itu sedang mencari kedalaman tambahan di lini tengah setelah jadwal padat dan cedera yang menimpa beberapa pemain utama mereka. Dengan usianya yang masih 20 tahun, Mainoo dianggap punya prospek cerah dan cocok dengan proyek generasi Los Blancos. Transfer ini disebut-sebut akan menguntungkan kedua pihak. Bagi Madrid, mereka bisa menambah amunisi muda berbakat tanpa komitmen jangka panjang. Bagi Mainoo, ia bisa merasakan atmosfer kompetisi di salah satu klub terbesar dunia dan menampilkan potensinya di panggung yang lebih besar. Real Madrid terbuka terhadap opsi pinjaman jangka pendek untuk Kobbie Mainoo, tulis Defensa Central dalam laporannya. Mereka melihat pemain ini sebagai prospek yang menarik untuk menambah kedalaman skuad pada paruh kedua musim.